Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan telah hadir. Hari ini kita akan bahas mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Yang bahas pertama adalah konsep object-oriented programming. Pemrograman berorientasi objek dalam melakukan pemecahan suatu masalah tidak melihat bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah tersebut atau terstruktur, tetapi objek-objek apa yang dapat melakukan pemecahan masalah tersebut. Sebagai contoh, sebuah departemen yang memiliki seorang manajer, sekretaris, petugas administrasi, data, dan lainnya. Jika manajer ingin memperoleh data dari bagian administrasi, maka manajer tersebut tidak harus mengambilnya langsung, tetapi dapat menyuruh petugas bagian administrasi untuk mengambilnya. Secara konsep kurang lebih seperti itu, jadi ada struktur yang harus dilakukan hierarkinya. Kemudian pada kasus tersebut, seorang manajer tidak harus mengetahui bagaimana cara mengambil data tersebut, tetapi manajer bisa mendapatkan data tersebut melalui objek petugas administrasi. Jadi ada fungsi yang memang manajer dia akan menerima informasi tersebut, namun secara teknis manajer tidak harus tahu bagaimana caranya. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah dengan kolaborasi antar objek-objek yang ada, karena setiap objek memiliki deskripsi tugasnya sendiri-sendiri. Pemrograman berorientasi objek bekerja dengan baik ketika dibarengi dengan Object Oriented Analysis and Design Process atau OOAD. Jika membuat program berorientasi objek tanpa OOAD, seperti membangun rumah tanpa terlebih dahulu menganalisis apa saja yang dibutuhkan oleh rumah itu. Tanpa perencanaan, tanpa blueprint, tanpa menganalisis ruangan apa saja yang diperlukan, kemudian seberapa besar rumah yang akan dibangun, dan sebagainya. Cara dasar ini yang akan kita pahami bersama mengenai konsepnya ya, Object Oriented Programming. Kurang lebih circle-nya seperti itu. Jadi di OOP itu ada objek, ada inheritance, ada encapsulation, ada abstraction, ada polymorphism, ada atribut, ada method, dan ada class. Jadi ketika membangun sebuah project berbasis OOP, maka harus ada variabel-variabel berikut. Kemudian mengenai kelas dalam Object Oriented Programming, kita akan bahas satu-satu. Misal di kelas, merupakan penggambaran satu set objek yang memiliki atribut yang sama. Kelas mirip dengan tipe data yang ada dalam pemrograman non-objek, akan tetapi lebih komprehensif karena terdapat struktur sekaligus karakteristiknya. Kelas baru dapat dibentuk secara lebih spesifik dari kelas yang ada pada umumnya. Kelas merupakan jantung dalam pemrograman berorientasi objek. Itu kurang lebih contohnya seperti itu. Jadi kelas adalah template-nya, kemudian untuk membuat sebuah objek yang memiliki karakteristik atau atribut, dan perilaku atau behavior atau metode. Misalnya itu ada kelas dalam bentuk mobil, maka atributnya adalah ada tipenya, kemudian ada roda, serta ada kecepatan. Kemudian untuk metodenya ada melaju, ada klakson, dan berbelok. Kurang lebih analoginya seperti itu. Kemudian objek dalam object-oriented programming. Objek merupakan teknik dalam menyelesaikan masalah yang kerap muncul dalam pengembangan perangkat lunak. Teknik ini merupakan teknik yang efektif dalam menemukan cara yang tepat dalam membangun sistem dan menjadi metode yang paling banyak dipakai oleh para pengembang perangkat lunak. Object-oriented merupakan teknik pemodelan sistem real yang berbasis objek. Objek adalah entitas yang memiliki atribut, karakter, dan kadang kala disertai kondisi. Objek mempresentasikan sesuai kenyataan seperti siswa, mempresentasikan dalam bentuk konsep seperti merek dagang, juga bisa menyatakan visualisasi dalam bentuk huruf atau font. Itu contohnya ya. Misal dalam kelas itu ada fields-nya, ada name-nya adalah string, kemudian ada size-nya adalah integer, kemudian metode-nya ada rotate, kemudian move. Berikutnya, setelah identifikasi kelas, maka akan ada objek. Objeknya apa? Misal name, objek 1 size-nya 2. Kemudian objek 2 size-nya 3. Kemudian objek 3 size-nya 1. Jadi kurang lebih analogi dari objek adalah seperti ini. Yang berikutnya adalah abstraksi dalam object-oriented programming. Abstraksi adalah kemampuan untuk sebuah program untuk melewati aspek informasi yang diolah dalam kemampuan
untuk fokus pada inti permasalahan. Setiap objek dalam sistem melayani berbagai model dari pelaku abstrak yang dapat melakukan kerja, laporan, dan perubahan serta berkomunikasi dengan objek lain dalam sistem tanpa harus menampakkan kelebihan yang diterapkan. Itu contohnya. Jadi objek-objek di poligon ada segi 4, ada segi 3, ada segi 5. Kemudian kita coba dengan pola abstraksinya, yaitu dari kelas poligon atribut datanya ada yang dapat dilihat ya dari objek tersebut adalah titik sudutnya, kemudian warna batasnya, kemudian warna fill-nya, kemudian operasinya, fungsinya gambar, putar, dan hapus. Abstraksi adalah analoginya kurang lebih seperti itu. Jadi dari objek yang terlihat maka ada beberapa yang dapat diabstraksikan fungsi-fungsinya. Berikutnya adalah enkapsulasi dalam object-oriented programming. Enkapsulasi adalah pembungkusan yang merupakan penggabungan potongan-potongan informasi dan perilaku spesifik yang bekerja pada informasi tersebut. Kemudian mengemasnya menjadi sesuatu yang disebut dengan objek. Enkapsulasi adalah proses memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat menggantikan keadaan dari sebuah objek dengan cara yang tidak sesuai prosedur. Artinya, hanya metode yang terdapat dalam objek tersebut yang diberi izin mengakses keadaan yang diinginkan. Setiap objek mengakses interface yang menyatakan bagaimana objek lainnya dapat berintegrasi dengannya. Objek lainnya tidak akan mengetahui tergantung kepada representasi dalam objek tersebut. Jadi konsepnya seperti apa? Di dalam kelas, itu ada satu teknik enkapsulasi yang di dalamnya berisi dengan variabel dan metode. Jadi digabungkan kelas secara keseluruhan menjadi satu enkapsulasi. Kemudian polimorfisme dalam object-oriented programming. Polimorfisme merupakan suatu fungsionalitas yang diimplikasikan dengan berbagai cara yang berbeda pada program berorientasi objek. Pembuat program dapat memiliki berbagai implementasi sebagai fungsi tersebut. Ini misal kita ambil dari petanicode.com, jadi ada logikanya, ada induknya. Dia menggunakan satu metode say hello, kemudian say hello-nya akan turun ke bawah. Jadi ada anak yang pertama, anak kedua, kemudian anak ketiga. Masing-masing anak memiliki isi metode yang sama meskipun namanya sama, yaitu say hello. Jadi setiap anak ini sebenarnya punya metode yang berbeda, tapi karena dari induknya sama, metodenya itu sudah turun dengan say hello, maka ke bawahnya pun anak ini mewarisinya dengan polimorfisme, jadi secara otomatis anak-anaknya mempunyai fungsi metode yang sama, yaitu say hello. Kurang lebih seperti itu analoginya. Kemudian berikutnya adalah inheritas dalam object-oriented programming. Konsep inheritas mempunyai fungsi pengatur polimorfisme dan enkapsulasi dengan mengizinkan objek didefinisikan dan diciptakan dengan jenis khusus dari objek yang sudah ada. Objek-objek ini dapat membagi dan memperluas perilaku mereka tanpa mengimplementasikan perilaku tersebut. Jadi analoginya seperti itu ya. Ada bangun datar, kemudian di dalamnya ada luas dan keliling. Maka ketika ada fungsi-fungsi lain, jadi ada persegi, ada lingkaran, ada persegi panjang, serta segitiga, maka di situ digabungkan fungsinya untuk mengatur polimorfismenya dan enkapsulasinya dengan mengakses fungsi yang ada di bangun datar. Terima kasih, secara konsep ini yang akan saya paparkan, jadi kita akan bahas bersama di sesi berikutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.